Shalom, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Renungan Hati. Mari kita bersama-sama membuka di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-25. 6. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Renungan Hati dengan sebuah tema hidup dengan tujuan Allah. Socrates, salah seorang filsuf, dia berkata, manusia yang paling malang di seluruh dunia adalah mereka yang hidup tidak memiliki sebuah tujuan. Jadi orang gagal atau orang menjadi malang bukan karena mereka tidak memiliki potensi, tetapi mereka yang tidak memiliki tujuan hidup yang sangat jelas. Ketika manusia diciptakan oleh Allah, Allah tidak menciptakan manusia dengan serampangan atau dengan sembrono. Allah menaruh tujuan ilahi di dalam kehidupan manusia. Waktu kita berbicara tentang tujuan, kalau kita kaitkan dengan personal atau diri manusia, maka kita bisa mendapatkan sesuatu yang beraneka ragam. Tetapi ketika kita berbicara tentang tujuannya Allah, itu menjadi sesuatu yang sangat pakem di dalam diri kita. Allah menaruh tujuannya di dalam hidup manusia, supaya manusia tidak menjadi manusia yang malang, tetapi menjadi manusia yang dapat menikmati segala kebaikan Allah, segala karya Allah, segala kasih karunia Allah. Dan akhirnya manusia juga, oleh karena dia memiliki tujuan yang jelas, maka dia bisa membuat segala sesuatu yang ada di sekitarnya bukan lagi menjadi malang, tetapi juga menjadi sesuatu yang sangat indah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita petik ketika hidup kita dikendalikan oleh hidup dengan tujuannya Allah. Hal yang pertama adalah ketika kita hidup dengan tujuan Allah, maka kita mencerminkan citra Allah di dalam kehidupan kita. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ketika kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, pendeknya ketika Tuhan menaruh kita di dalam muka bumi ini, maka apa yang kita lakukan dengan segala kegiatan kehidupan kita, entah itu ketika kita bekerja, entah itu ketika kita bersosialisasi, ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah kita, ketika kita sekolah, ketika kita bersosialisasi, dan segala hal yang kita lakukan, di sana ada citra Allah yang direpresentasikan, di sana ada citra Allah yang digambarkan. Pendeknya, ketika kita melakukan setiap kegiatan kehidupan kita, orang harus melihat Tuhan di dalam hidup kita. Orang harus melihat Yesus yang ada di dalam diri kita semuanya. Dan mereka berkata kepada kita, apakah engkau Yesus? Sebab memang apa yang kita lakukan itu mencerminkan citra Allah. Apa yang kita paparkan dalam setiap rangkaian kehidupan kita itu mencerminkan apa yang ada di dalam diri Allah sendiri. Dan akhirnya orang akan melihat Tuhan, orang akan melihat Yesus, dan mereka memastikan dengan satu kata yang sangat pasti, apakah engkau Yesus? Saya berharap setiap rangkaian kehidupan kita memahami bahwa tujuan kita sesuai dengan tujuan Allah adalah mencerminkan citra Allah. Dan saya yakin ketika orang akan bertemu dengan kita lewat pekerjaan, lewat sekolah, lewat pelayanan, lewat perawatan kita kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, waktu kita bersosialisasi, maka orang akan berkata kepada kita semuanya, apakah engkau Yesus? Sebab engkau telah merepresentasikan citra Tuhan, citra Yesus di dalam kehidupanmu. Yang kedua, ketika kita hidup sesuai dengan tujuan Allah, maka yang kedua, kita menjalankan kekuasaan Allah di muka bumi ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab berkata di dalam Kejadian pertama ayat yang ke-26 selanjutnya, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah supaya kita menguasai apa yang Tuhan ciptakan. Tuhan memberikan satu tujuan yang jelas. Semua ciptaan yang Tuhan telah buat di muka bumi ini diberikan kewenangan penguasaannya kepada manusia. Manusia diberi otoritas, diberi kekuasaan untuk mengelola apa yang telah Tuhan ciptakan. Apa yang ada di dalam muka bumi ini semua ada di bawah kendali pengelolaan manusia, supaya manusia bisa mengelola semua ciptaan Allah menjadi baik, tidak rusak, menjadi sempurna dan menjadi indah, menjadi berguna bagi kebanyakan manusia atau makhluk hidup yang ada di dalamnya. Tuhan memberikan otoritas atau kekuasaan supaya semua yang diciptakan Allah, buminya Bapa kita, itu terkelola dengan baik dan dapat bermanfaat dengan baik, membangun kemutuan, baik itu kehidupan secara jasmani, kehidupan rohani, kehidupan iman, kehidupan karakter. Semua harus terkelola dengan baik. Pada waktu kita berbicara tentang kekuasaan, pengelolaan di muka bumi ini supaya mereka menjadi baik, itu bukan hanya berbicara tentang makhluk hidup di luar manusia. Bukankah kita adalah juga manusia yang ada di bumi ini merupakan ciptaan Allah? Ketika Tuhan memberikan kekuasaan kepada kita, itu juga bertujuan secara spesifik, secara personal, untuk mengelola diri kita. Kita harus bisa mengelola pikiran, perkataan kita, kehidupan kita, perilaku kita,
supaya yang tertampilkan di dalam kehidupan kita yang terkelola dengan kekuasaan Allah yang diberikan di dalam diri kita menghasilkan manusia yang baik, manusia yang benar, manusia yang kudus, manusia yang menyenangkan Allah, manusia yang membahagiakan orang lain, manusia yang mempertemukan dengan Tuhan. Sehingga ketika kita bisa mengelola kehidupan kita dan ke alam ini, maka semua produktivitas yang ada dan dihasilkan baik untuk diri kita, dari diri kita dan makhluk hidup semuanya, itu merupakan satu produktivitas yang punya nilai ilahi, yang punya nilai surgawi, yang punya nilai kebenaran dan kebaikan. Dan yang terakhir, ketika kita berbicara hidup dengan tujuan Allah, yang terakhir adalah kita diingatkan bahwa kita punya tujuan menjadi pribadi yang kooperat atau bermitra dengan Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini dan diserahkan kepada manusia, di sana ada sesuatu yang sangat penting, tujuannya Allah. Nah, ini bukan tujuannya manusia. Kalau kita tahu bahwa ketika Allah menyerahkan semua di muka bumi ini dalam pengelolaan manusia, berarti di sana ada tujuannya Allah, bukan tujuan kita. Nah, kalau itu merupakan tujuannya Allah, berarti kita harus memiliki sebuah korporat, kerjasama, kemitraan dengan Tuhan. Nah, kalau kita harus bermitra dengan Tuhan, maka koneksitas kita dengan Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita tidak akan bisa bekerja sama dengan Tuhan kalau kita tidak memiliki koneksitas, kalau kita tidak berbicara dengan Tuhan, kalau kita tidak tahu rencana Tuhan, kalau kita tidak tahu kehendak Tuhan, keinginannya Tuhan. Maka menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita berkoneksitas. Kalau kita mau bekerja sama dengan Tuhan, maka menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita terus-menerus berhubungan dengan Tuhan, untuk terus-menerus mendengar instruksi Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam setiap yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita semuanya. Bermitralah dengan Tuhan, maka kita pasti akan menjadi sukses. Target kesuksesan kita bukan akhirnya kita menjadi kaya, bukan akhirnya kita memiliki materi. Target kesuksesan kita adalah kita melakukan, kita bermitra dengan Tuhan, kita menyelesaikan tugas tanggung jawab kita sesuai dengan apa yang Tuhan ingini, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sama seperti Nuh dianggap sukses karena dia melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti Abraham, dia sukses, dia melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua orang harus paham bahwa ketika kita bermitra dengan Tuhan, suksesnya kita adalah kita menyelesaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya ingat dalam 1 Korintus pasal yang ke-3 ayat 9, Paulus berkata kepada kita semuanya, bukankah kita ini adalah kawan kerja semitra Allah? Dan ingat, kita ini adalah kawan semitra dengan Allah. Dan kita bekerja atau bermitra dengan Tuhan karena kita tahu sang pemilik pekerjaan proyek ini adalah Tuhan. Maka kita harus bisa menyelesaikan segala sesuatu seperti yang diinginkan Tuhan. Mari pagi ini kita merenungkan renungan hati ini dan kita hidup di dalamnya. Tuhan memberkati kita semuanya dengan segala berkat-berkat yang baik dalam hidup kita semuanya. Haleluya, amin.